Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita ikut berkurban sedangkan kita belum diakikahkan orang tua kita? Tidak ada hubung kait akikah dengan kurban. Sebagian orang menganggap akikah itu wudhu, kurban itu solat. Siapa yang tak berakikah tak boleh kurban karena tak boleh solat kalau tak berwudhu. Ini qiyas ma'al farik. Kiasnya tak betul. Kenapa? Karena akikah Abdul Somad itu tanggung jawab ayah Abdul Somad kepada Abdul Somad. Sedangkan kurban Abdul Somad tanggung jawab Abdul Somad terhadap diri Abdul Somad. Dan akikah itu hukumnya sunat muakkad, bukan wajib. Kau kenapa tak akikah? Kata Ustaz kalau tak kenapa tak berkurban tahun ini? Kata Ustaz kalau tak akikah tak boleh berkurban. Rupanya itulah alasan dia tiap tahun tak berkurban. Apa hukum pada 10 hari ini kita tak boleh potong kuku, rambut? Sudah dibahas dah. Ulang balik Pak Ustaz, capek. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, kalau kamu sudah melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kamu mau kurban, falyumsik an sya'rihi, jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan potong jenggot. Wa azfarihi, jangan potong kuku. Setelah potong kambing pagi itu, makan sesuap barulah potong. Itu adalah terapi dari Nabi SAW. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Dilaksanakan, bagus. Apa dalil makna berkurban Pak Ustaz? Fasalli li rabbika, sembayanglah solat Idul Adha, wanhar, berkurbanlah. Itu ayatnya. Ada ayat yang lain, wal budana ja'alnaha lakum, onta-onta yang kalian sembelih itu kami jadikan min sya'airillah, syiar agama Allah. Ada dalil lainnya Pak Ustaz? Ada ayat Quran, la yanalallaha luhumuha, dagingnya tak sampai pada Allah, wala dima'uha, darahnya Allah. Allah bukan hantu jembalang tanah. Oh, agama kalian itu agama hantu jembalang tanah, menjamu laut, itu motong. Dah. La yanalallaha luhumuha, dagingnya tak sampai pada Allah, wala dima'uha, darahnya tak sampai pada Allah, walakin yanaluhu taqwa, ketakwaan. Itu ayat Quran. Hadisnya Pak Ustaz, dhaha Rasulullah SAW bikabshaini, Nabi selesai salat mengambil 2 ekor kabsh, kambing domba, aqranaini, sudah bertanduk, amla'aini, putih bersih. Lalu kemudian Nabi baringkan, fadzabahahuma biyadihi, Nabi potong dengan tangannya sendiri. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka, akala min kabidi udhiyati, Nabi memakan hati hewan kurbannya. Hadis Quran, dalil berkurban. Di berita Islami masa kini yang disiarkan oleh Trans TV yang dibawakan Tengku Wisnu, ada membahas bahwa Nabi Muhammad tak pernah menganjurkan untuk mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal. Apakah betul Pak Ustaz? Apakah ada hadisnya? Kalau ada orang meninggal dunia, hadis pertama, kalau ada orang meninggal dunia, asri'u lahu, cepat-cepatlah kuburkan. Jangan jenazahnya tahan lama-lama. Saya sampaikan sudah ke istri saya, kalau aku mati cepat-cepat kuburkan. Mati maghrib, ba'da isya kuburkan. Bagaimana makam malam? Abu Bakar Siddiq meninggal dimakamkan malam. Tempat kita banyak lampu, tak ada menggali, carikan ekskavator. Jangan tunggu sampai besok. Sudah saya sampaikan itu. Ini meninggal sore, ditunggulah sampai besok. Kenapa belum jadi kuburkan? Tunggu zuhur. Habis zuhur, anak pula delay pesawat Lion Air 3 jam dari Surabaya. Sampai jam 5 sore, kata sambutan dari RT, RW, tokoh masyarakat, nenek mama, orang Sumando, sadonyo. Panjang cerita. Kalau bolehlah jenazah itu di dalam ngokok. Capek dah. Betul juga. Tak sabar mau ikut ruang interview ujian dia. Nah, cepat-cepat. Setelah kalian kuburkan cepat-cepat, bacakanlah pada bagian kepalanya Al-Fatihah, pada bagian kakinya ujung surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalil pertama. Terima kasih Pak. Ini kalau ada air ini makin lama biasanya. Dalil kedua, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, dalam kitab Ar-Ruh, murid Imam
Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nama kitabnya Ar-Ruh. Kalau nanti aku mati, tolong bacakan pangkal surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, dan bacakan ujung surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dalil yang kedua. Maka berdasarkan dalil ini, kata mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab disebut oleh Imam An-Nawawi, wa in khatimul Qur'an, seelok-eloknya bacalah sekhatam Quran. Kalau tak sanggup sekhatam Quran, bacalah hatinya Al-Quran, qalbul Quran, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Kenapa Pak Imam menangis? Belum dibayar hutang. Nah, tak sanggup membaca Yasin terlalu panjang, Ummul Quran Al-Fatihah untuk almarhum Ustaz Abdul Somad. Al-Fatihah. Sampai tak Pak Ustaz? Sampailah. Dalil sudah saya bacakan. Udah itu tanya dulu. Sampai tak Pak Ustaz? Nah, coba bacakan. Balik lagi nak? Berarti sampai. Dibacakan dalil tak percaya. Dibacakan logika tak percaya. Tak juga dia percaya, saya tak percaya. Siapa nama lengkap? Nanti kalau kau mati, kau bacakan Al-Fatihah. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Apa hukum dipaksa nikah? Lama. Ada formulir di pengadilan agama khusus untuk anak yang tidak setuju kalau dipaksa oleh orang tua. Ada formulir. Anak-anak perempuan ini biasanya dipaksa bapaknya, tidak setuju dia, maka ada formulirnya. Kalau dipaksanya itu tidak sesuai dengan hukum syar'i, maka nanti hakim akan memenangkan dia. Tapi kalau kenapa kamu tidak mau nikah dengan dia? Saya tak mau nikah dengan dia. Ayah memaksa dia karena sudah terlalu banyak mengambil duit. Nah, ini menang nanti anaknya. Tapi kalau kenapa tak mau nikah dengan dia? Gayanya jadul macam ustad. Saya mau suami yang macho. Itu tak betul. Bisa kalah. Nah, jadi nanti akan diputuskan di pengadilan. Jadi laki-laki juga tidak bisa sembarangan. Walaupun dia wali mujbir, tapi kita sekarang diatur oleh kompilasi hukum Islam Indonesia. Ustaz, apabila kita sholat tahajud dalam masjid, yang mana didahulukan? Sholat sunat tahajud apa sholat sunat tahiyatul masjid? Iza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Hukumnya sunat. Jadi begitu masuk masjid, tahiyatul masjid. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki, duduk. Kata Nabi, qum, tegak, fasalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Tapi kalau terlambat sholat Jumat, janganlah pula depan khotib, pergilah agak-agak ke samping. Ini udah terlambat masuk ke depan sholat ayat panjang, pakai baju kaos, tulis belakang, emang masalah buat lo? Ini orang tak ada adab. Sholat sunat tahiyatul masjid, habis itu baru tahajud. Kalau masuk masjid langsung duduk, ya tak apa-apa, sunat. Tapi kalau mau, baiknya tahiyatul masjid. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن